Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahmi Kasri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan UML dari proyek yang kelompok kami akan buat. Itu tentang pendataan pasien akibat COVID-19 di Rumah Sakit Awal Bros. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Cara membuatnya yaitu kita klik kanan, klik add diagram, dan kita cari use case diagram. Nah, pada kasus kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat UML menginputkan keluhan. Pertama, kita buat aktornya dulu, dan kita buat namanya menjadi pengguna. Dan selanjutnya kita membuat use case subject sebagai sistemnya dengan nama sistemnya yaitu menambahkan keluhan. Kita tambah use case di dalam sistem kita dengan nama menambahkan keluhan, tambah keluhan. Dan kita kasih juga use case dengan nama login. Kita hubungkan pengguna dengan use case tambah keluhan dengan menggunakan association. Dan kita hubungkan use case tambah keluhan dengan login dengan menggunakan include. Jadi maksud login sini yaitu pengguna dapat menambahkan keluhan apabila telah melakukan login. Nah, seperti inilah use case diagram untuk menambahkan keluhan. Selanjutnya, saya akan membuat activity diagramnya. Cara membuatnya itu kita klik kanan, add diagram, dan kita pilih activity diagram. Langkah awal, kita buat dulu swimlane-nya. Swimlane pertama dengan nama pengguna, dan swimlane kedua dengan nama sistem. Nah, pada activity diagram, langkah awal yaitu kita membuat inisialnya sebagai penanda sistem akan dimulai. Selanjutnya kita akan membuat action dengan nama mengklik menu tambah keluhan. Nah, selanjutnya kita akan memberi action pada sistem, yaitu menampilkan form keluhan. Selanjutnya action pada pengguna, yaitu mengisi form keluhan. Dan selanjutnya yaitu pada sistem maka akan memproses keluhan. Dan selanjutnya akan menampilkan keluhan yang telah diinputkan.
setelah menampilkan keluhan, maka proses pun akan selesai dengan menggunakan final. Untuk menghubungkannya, kita menggunakan control flow. Kita tarik saja. Nah, ini merupakan activity diagram pada kasus menginputkan keluhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pembuatan sequence diagram. Caranya yaitu kita klik kanan, klik add diagram, dan kita cari sequence diagram. Yang pertama kita buat yaitu kita akan membuat lifeline. Yang pertama ya pengguna. Caranya kita bisa langsung drag pengguna dari model Explorer. Selanjutnya kita akan membuat lifeline baru. Form keluhan. Kita sejajarkan dengan pengguna. Nah, selanjutnya kita akan membuat message atau aktivitas pengguna dengan form keluhan dengan menggunakan message. Kita buat message-nya itu mengklik menu tambah keluhan. Nah, setelah kita mengklik tambah keluhan, kita juga menambahkan message dengan nama mengisi form keluhan. Nah, sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya, kita akan membuat kelas diagramnya terlebih dahulu dengan cara klik kanan, add diagram, dan klik kelas diagram. Yang pertama, kita membuat package dengan nama controller. Kita besarkan terlebih dahulu. Dan kita buat package yang kedua dengan nama model. Nah, pada package controller kita tambahkan kelas dengan nama pengguna controller. Dan pada package model kita buat kelas dengan nama pengguna. Nah, setelah kita membuat ini, kita kembali lagi ke sequence diagram. Selanjutnya kita akan mendrag lifeline dari kelas diagram yang telah kita buat. Kita drag saja dari model Explorer, itu pengguna controller. Kita sejajarkan.
dan kita drag juga lifeline dari pengguna. Karena kami dalam membangun sistem ini menggunakan framework CI, maka di dalam CI akan menggunakan controller dan model. Selanjutnya kita akan memproses data keluhan ke dalam controller dengan menggunakan message juga. Dengan memberikan create operation dengan nama create. Dan selanjutnya dari lifeline pengguna controller akan diproses lagi pada lifeline pengguna dengan menggunakan message dengan operation set data. Karena pada activity diagram kita saya tidak memiliki kondisi, maka pada sequence diagram setelah melakukan input data akan di-create atau diproses di pengguna controller dan akan diproses juga di pengguna, maka data tersebut akan langsung ditampilkan pada lifeline keluhan. Dengan message menampilkan keluhan. Nah, selanjutnya kita akan memberikan relasi antara controller dengan model menggunakan aggregation dan diberi nama pengguna. Apabila kita ingin pengguna ini terjaga privasinya, kita juga dapat menambahkan tanda minus pada awal nama pengguna. Maka data pengguna tidak akan dapat diketahui secara publik. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.